Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan semangat untuk melaksanakan aktivitas kita, melakukan kewajiban kita sebagai seorang siswa dan sebagai seorang guru, yaitu meskipun semuanya dilakukan dari rumah. Nah baik, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dan materi kita hari ini adalah bagaimana membuat karangan deskripsi. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah karangan deskripsi. Nah, tapi sebelum Ustazah jelaskan lebih lanjut bagaimana cara membuatnya, Ustazah jelaskan dulu apa sih itu sebenarnya karangan deskripsi. Nah, jadi karangan deskripsi itu adalah karangan yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan sangat jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, dapat melihat, atau mengalami sendiri hal yang dibahas dalam karangan. Jadi cerita deskripsi itu kita membuat sebuah cerita, tapi dalam cerita itu kita seperti menggambarkan sebuah peristiwa atau suatu objek itu dengan betul-betul sangat jelas, sehingga orang yang membaca cerita kita atau orang yang membaca karangan kita itu dapat merasakan, dapat melihat, atau seolah-olah mengalami sendiri apa yang kita bahas dalam karangan kita. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri karangan deskripsi? Jadi karangan deskripsi juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah objek yang dibahas dalam karangan deskripsi adalah objek nyata atau dapat diterima oleh panca indera. Ingat, ciri-cirinya yang pertama adalah yang kita bahas dalam karangan kita itu nyata atau bisa dilihat dengan panca indera. Panca indera yang dimaksud di sini bisa diterima dengan panca indera di sini maksudnya bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, atau mungkin bisa dirasakan. Nah, yang kedua adalah objek dalam karangan deskripsi dibahas secara mendetail. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat deskripsi itu adalah sebuah penggambaran dengan sangat jelas, makanya karangan kita itu juga dibahas secara mendetail. Nah, yang ketiga adalah pembaca karangan deskripsi dapat seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dibahas. Nah, seperti yang sudah tadi Ustazah kemukakan di definisinya. Nah, jadi kalau kita membaca sebuah karangan deskripsi, pembaca itu seolah-olah bisa merasakan atau bisa melihat apa yang sedang kita bahas. Jadi makanya karena itu penggambarannya harus secara mendetail sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat dan merasakan apa yang kita buat atau mengenai tulisan kita. Nah, yang keempat adalah karangan deskripsi itu bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi karangan deskripsi itu tidak seperti karangan yang lainnya. Kalau karangan yang lainnya kan mungkin ada yang bersifat hayalan atau ada yang bersifat imajinatif. Nah, sedangkan karangan deskripsi itu dia bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan. Jadi betul-betul real, betul-betul yang kita gambarkan dalam cerita kita atau dalam tulisan kita itu betul-betul terjadi. Nah, ciri yang kelima adalah karangan deskripsi itu disampaikan dengan gaya bahasa yang komunikatif. Maksudnya di sini komunikatif adalah cara kita menyampaikan tulisan kita itu bisa dilihat dan juga bisa dimengerti oleh pembaca. Nah, itu yang dimaksud komunikatif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana langkah menulis sebuah karangan deskripsi. Jadi ada tiga langkah utama yang Ustazah berikan di sini. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu tema karangan. Nah, di sini apa sih itu tema? Jadi tema itu seperti inti dari cerita kita. Nah, di sini Ustazah bilang tema itu menjadi inti dari karangan kita atau tulisan kita. Terus tema juga bisa menjadi pokok pikirannya karangan kita. Jadi tema itu betul-betul dia yang menjadi pokok dari tulisan kita. Dengan melihat tema orang-orang itu sudah bisa tahu tulisan ini tentang ini karena temanya seperti ini. Nah, dari tema juga biasanya kita bisa mengambil sebuah amanat dari karangan atau sebuah pesan dari sebuah tulisan. Kita bisa melihat dengan temanya. Nah, yang kedua adalah langkah yang kedua itu mengumpulkan informasi. Nah, yaitu
informasi tersebut bisa kita dapatkan dengan cara mengamati atau dengan cara wawancara. Penulis juga dapat mengamati secara langsung objek ataupun peristiwa yang berkaitan dengan karangan kita atau dengan tulisan kita. Jadi itu mengumpulkan informasi yang kedua, dan yang ketiga adalah membuat dan mengembangkan kerangka karangan. Nah, setelah kita dapat informasinya, kita sudah bisa membuat sebuah kerangkanya, membuat kerangka karangannya. Nah, kerangka karangan yaitu kita mulai dengan mengumpulkan ide-ide pokok dari setiap paragraf. Jadi tulisan kita itu harus terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di setiap paragraf kita sudah harus memiliki ide pokoknya. Nah, ide pokok di sini maksudnya gagasan utamanya, atau maksudnya ide utama dari sebuah paragraf atau inti dari sebuah paragraf. Nah, yang setelah ide pokoknya tersusun menjadi sebuah disusun dengan dalam paragraf, kita selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi bentuk tulisan atau karangan. Nah, setelah tadi kita sudah mengumpulkan ide-ide pokok dari setiap paragraf, nah selanjutnya kita mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah tulisan dan sebuah karangan. Nah, di sini Ustazah memberikan satu contoh karangan deskripsi. Ini cuma satu paragraf ya. Dia menggambarkan tentang dirinya sendiri. Nah, di sini kalian semua bisa baca apa saja yang dia gambarkan. Dia menggambarkan dirinya, menggambarkan kapan dia lahir di mana, bagaimana saudaranya, dan dia tinggal di mana. Jadi ini salah satu contoh karangan deskripsi. Nah, cukup sekian materi kita hari ini tentang karangan deskripsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.